Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa ba'du. Bapak Ibu shaimin wa shaimat jamaah salat subuh yang tentunya semoga senantiasa kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam lindungannya, bimbingannya, dan semoga kita bisa mencapai puncak Ramadan. Salah satu di antara keistimewaan Ramadan itu ada di 10 terakhir, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang agung, malam yang mulia. Inilah malam yang dikejar, diburu oleh orang beriman. Nabi perintahkan cari malam-malam itu di 10 malam terakhir, terutama di malam yang ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di malam genap juga. Kenapa? Karena ganjil genap itu tergantung. Ada yang hari 24, ada yang masih 23. Ini ganjil, ada yang genap. Jadi ganjil genap itu tergantung 4 mana dulu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Maka kalau begitu ya 10 malam terakhir. Nah, cuman kebiasaan bila 10 terakhir itu mulai sudah semangat itu di awal, di tengah kendor, di belakang mulai bertambah, sehingga kemudian puncak itu pasti di ujung-ujung. Tapi tadi Jerulun ya biasa kalau udah terakhir itu alhamdulillah, bang, kita alhamdulillah bersyukur juga masjid begonol. Alhamdulillah begonol masjid. Musala awalnya sempit masjid, limbah 10 terakhir masjid begonol. Dan kita bersyukur juga saf bermajuan. Biasa di belakang memaju safnya, berarti paham ini kan saf yang di depan yang maju. Sekalinya masjid bergondol, oh hanya adaan saf bermaju, di belakang ada lagi. Jadi kita bapak dan ibu, disitulah ujian terberat kita kan. Semakin hari, semakin malam, semakin malas. Nah, pertanyaannya apa sih Lailatul Qadar itu? Karena macam-macam klaim orang Lailatul Qadar itu, ada yang melihat langit lah balah misalnya, macam-macam, ada yang melihat ya macam-macam lah, hal-hal yang mistik segalaan. Dan yang anehnya yang dapat tinggal sikung berdua aja. Orang muntai bati-bati kandangan barabai, orang banjar kan pulangan lebion yang dapat apa dapat ada aja kisahnya tuh. Padahal jelas man itu siapa aja, bukan si ikung berdua. Nah, kita bicara Lailatul Qadar dulu. Lailatul Qadar ay lailatul syaraf wa ta'zim. Malam yang mulia, malam yang agung. Kenapa dia dikatakan malam yang mulia, malam yang agung, atau di lain disebut malam yang barakah? Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah, malam yang barakah. Nah, kalau barakah kan bertambah, ziyadatul khair, kebaikan, ziyadatul hasanah, ya, bertambah nilai-nilai kebajikan.
Nah, maka kenapa dia mulia? Karena sejatinya seberataan baik zamanu wa makanu, baik waktu maupun tempat itu sama aja. Sama. Mau di mana aja sama, artinya beda. Cuman yang membedakan tuh bukan waktu dan tempatnya, hal apa yang ada di tempat atau di waktu itu. Makkah lawan Indonesia tuh kira-kira sama ya. Kalau itu beda. Cuman kenapa Mekah itu diistimewakan? Ada Ka'bah. Coba pun Ka'bah di Hadir Bakti. Ini di sana Ka'bah, maka istimewa Ka'bah. Kenapa di Mekah itu istimewa? Nabi lahir di sana. Coba Nabi di Hadir Bakti adalah di sini Nabi istimewa. Tapi karena Nabi orang Mekah, maka istimewa. Bukan karena Mekahnya, bukan karena Arabnya, tapi semua sama. Kenapa? Allah menciptakan kita sama. Yang membedakan manusia pun semua manusia sama. Yang membedakan apa? Nilai takwanya. Ya. Itu yang membedakan. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membedakan manusia satu dan manusia lain itu adalah karena ketakwaan. Maunya kulit hitam lah. Hitam nih. Maunya begawi rendahan misalnya dalam pandangan kita rendah. Tapi kalau dalam pandangan Tuhan justru mulia. Tapi ternyata nilai takwanya tinggi, lebih mulia dia dari orang yang kulit putih. Jadi tidak memandang kulit, tidak memandang tempat, tidak memandang apa. Sama, yang membedakan apa? Adalah apa yang ada di balik sesuatu. Masjid nih, tempatnya istimewa. Kenapa? Dipakai ibadah. Pasar, nah ini kan tahu sorangan. Tempat apa? Nah ini yang menjadi, makanya setiap masuk pasar kita disuruh untuk berzikir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jadi keistimewaannya sesuatu itu bukan karena tempat dan waktunya, tapi karena ada apa di dalam tempat dan waktu itu. Nah, begitupun Lailatul Qadar itu mulia. Kenapa? Karena malam itu Al-Qur'an yang mulia, yang menjadi hudan, petunjuk bagi siapa? Linnas, bagi manusia, yang menjadi penjelas wa bayyinatin minal huda, penjelas dari semua petunjuk-petunjuk yang ada, yang menjadi al-furqan, pembeda ini yang hak, ini yang batil, itu Quran. Nah, malam itulah Al-Quran yang mulia ini, yang petunjuk ini, yang tidak perlu diragukan ini Allah turunkan, maka menjadi malam yang mulia. Lalu yang kedua, malam itu Al-Quran yang mulia tadi Allah turunkan kepada nabinya yang paling mulia, nabi yang paling bertakwa. Inni la asyakum lillahi wa atqakum lah, kata Nabi. Sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah daripada bubuhan kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tidak ada satu makhluk di dunia, di bumi ini yang bisa melebihi ketakwaan Nabi, Pak. Maka yang patut kita contoh adalah tentu yang paling lebih ini, Nabi Muhammad, bukan siapa-siapa. Ya, ustadz, ulama, kiai itu cuman pewaris. Tapi sempurnanya Nabi Muhammad. Maka kalau kita ngikutin ulama, kiai, ikutin ulama, kiai sepanjang apa yang dia sampaikan adalah apa yang disampaikan Nabi. Jadi bukan apa istilahnya itu memang karena Nabi ya. Nabinya yang kita lihat. Beliau itu menyampaikan karena beliau ingin menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan otak dan kepalanya sorangan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini kemudian bahkan Allah tuh memuji Nabi kita nih. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi. Enggak ada lagi yang lebih tinggi. Bayangin, Pian. Diludahi untuk orang sehebat Nabi, badannya kekar, kuat, tak terkalahkan, diludahi, Pak. Mun pian biasa aja nih diludahi bisa amuk. Lewat kadang sampah dirempel pada sidin. Lewat ludah pulang sampai garing nama ludahi.
Malah nang nabi nang diludahi mencari mana aja si anu itu nang biasa tukang ludahi ku nih. Kenapa hai Muhammad? Kadang ya Nabi Muhammad kan aku tuh bisa bila lewat diludahinya. Lewat diludahinya. Ini kan ada kangen juga lah ludahnya nih. Ih, mana orangnya ya Nabi kan anu jangan tetangga kan garingnya. Oh. Di mana rumah? Di sana. Tapi yang jelas Khadijah Bakti ada di Arab sana. Berarti kejauhan Sidin. Akhirnya Sidin datang meelangi. Maka mau Nabi beelang itu kan ada tangan kosong. Nabi itu bukan orang. Nabi kita ini selalu menganggap Nabi itu ini apa namanya? Nabi itu pertama nggak perlu hadiah. Namun kita ini kadang-kadang mengaku keturunan cucunya Nabi minta hadiah. Datang ke pengajian, oh bejorot menghadangi, ya itulah macam-macam. Nabi kada bebawaan Sidin bela beelang. Oh ini sifat Nabi ini nggak ada tandingannya. Dan siapa yang bilang Nabi itu miskin? Nabi itu sugih. Amun miskin kada mungkin Sidin mengasih mahar nang miliaran lawan Khadijah. Terkajut Khadijah. Khadijah itu kada memintai ketika nikah Nabi kada memintai. Datang bawa rombongan unta 20 ekor dibawa. Ayo pian nikah adalah mau unta. Ada mau unta, ada tadi banyak unta. Paling sapi itu kan sapinya masih sikung aja, nang penyugihnya toh. Coba cari nang penyugihnya adalah membawa nang 20 ekor unta. Unta itu sikung berapa? 50 juta. Iyalah 50 jutaan lah. Dikali 20 berapa? Biar hitung aja. 40 kan 20 ada biasanya 20 lah. 20-an lah. 50 jutaan unta dikali 20 hitung pian. Berapa nih itu? Ditambah 12,5 ukiah. Ditambah 40 dirham, kadalah miliaran. Kaget Khadijah, ditanya kenapa? Oh, inilah kata Nabi bentuk tanggung jawab. Menghargai bini. Mun kita bertawarah nak kawin dia datang berapa minta ikam diulangkan lawan bebiniannya. Banyakin minta sedikit banyak 100 penghulu aja 100 juta lah kada aja ini anak jantungan dan lakian nih 100 juta 100.000 aja boleh kada lawas 1,5 jam datang lakiannya kawalah penghulu aja 50.000 aja nah aja ulang kenapa 50.000 100.000 itu sudah murah benar dah ini dia 50.000 aja anu penghulu aja kan ujar orang dia bilangnya kita tuh membayar itu mahal itu nang dibayar itu muhaikam nang berpikiran itu kan awal kan kita memahami gitu Pak bila kita membayar 100.000 berarti tiap hari ujar itu salah paham kadang nang gitu mun kawa pian membayar banyak lawan bini mun kawa kan gitu mun kada kawa sudah hai suka bini begawi kan terlalu pulang bini begawi nah 50.000 aja sudah ini minta 100.000 jangan ikam tawar lagi ikam musuh kok kejulun bini nang gitu akun aja nih coba mau di Arab sana minta maaf lah mau nikah di Arab pada kawap ya sebab ini tuh gancang mahar sana gancang dari zaman dahulu sudah itu kawan-kawan dulu nama kisah betul-betul istilah tanggung jawab Nabi diludahi didatangi oleh Nabi nang meludah ini mulai melihat Nabi datang menggatak sedih menggigil sudah marah dingin sudah demam berat gigil sedih Bapak Muhammad datang nih anak apa itu aku datang Assalamualaikum masuk Nabi kan dan Nabi jangan kenapa kamu kesini menjagakan ini bisa bahasa Banjar juga sekalinya kenapa kamu kesini Nabi aku tuh tiap hari lewat ikam ludahi terdiam aja kan merasa salah nih nah berapa hari ini kulit kan ada yang meludahi ku takuni garing kamu ku elang ya kesini nah ini wadai nah kesini kamu nah ada racunnya kalau ini wadai nah kamu kesini kamu aja ya Muhammad luar biasa akhlak ikam aku nih meludahi ikam meludahi tiap hari ikam malah pas aku sakit kemelang itu padahal aku tuh meludahi itu disuruh juga meludahi diupah atau diupah upahnya kan belum bayar juga hutang ya upah ini kamu memelang aku dulu hanya Pak masuk Islam akhlak Nabi ayo akhlaknya Nabi kuat tapi berakhlak Sidin
Bahkan beliau luar biasanya banyak keagungan akhlak beliau yang sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, inilah yang kenapa mulia Al-Qur'an yang menjadi petunjuk tadi Allah turunkan kepada nabinya yang dikenal sebagai as-sadiq al-amin. As-sadiqul amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Coba nabinya pendusta ya Pak. Nabi yang jujur dan dapat dipercaya, diserahkan Al-Quran tadi diturunkan kepada beliau tambah sempurna. Bahkan kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran Pak. Ya, kalau kita mau baca Al-Quran pada masa itu cukup melihat bagaimana akhlak Nabi, itulah Al-Quran. Itu kalau kita lihat maksudnya apa? Amalan-amalan yang ada di Al-Quran Nabi gawi semua. Mungkin kita nih kadang-kadang bisa menyuruh orang sabar orang seorang kada. Nabi menyuruh sabar, beliau sabar duluan. Nah di sini kadang-kadang kelemahan para dai itu di situ Pak. Menyuruh bisa, menggawi kadang susah. Ayo sembahyang, tahajud, ayo ini segala macam. Seorang pun ada. I'tikaf macam-macam ada. Makanya bersyukur Pak ya, alhamdulillah ada masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf. Ya. Tadi malam saya ngisi pesantren ekspres di Al-Muttaqin. Tiap malam nih, nanti jam 3 bangun sholat malam anak-anak. Jadi kita ada pesantren Ramadan yang biasa tuh Pak. Kalau pesantren Ramadan biasa tuh kan biasanya mulai ada yang pagi ada yang sore lah. Sore ada yang mulai siang sampai asar kan bolehkan. Kalau kami mengadakan malam, jadi sembahyang buka dulu, kemudian sholat maghrib, sholat isya, tarawih, tuntung tarawih tadarus, kemudian ada materi tausiah, kemudian baca Quran sebagian, ada yang mau istirahat, nanti jam 3 bangun sholat malam lagi sampai subuh, sampai sholat duha, tuntung sholat duha hanya boleh pulang. Nah itu tuh, jadi anak-anak dulu kita ajarin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga pulang. Satu kan Al-Quran turun, yang kedua lawan nabinya dijulung, yang ketiga Allah mengangkat, memuliakan seseorang yang menghidupkan malam itu. Maqama Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar itu, maksud qiyam itu kan, qoma itu qiyam, itu beribadah. Ingat, beribadah malam itu. Tapi kada juga sampai begadang, kada juga. Yang istilah berjaga malam supaya melihat kada usah. Pokoknya malam itu beribadah aja. Pas koyuhan pian beribadah teguring. Misalnya koyuhan pian baca Quran, teguring juga pian. Malam tu takdirnya Lailatul Qadar, pian dapat. Karena pian beribadah. Koyuhan teguring tu manusiawi. Pas malam takdir Lailatul Qadar, kadanya harus begadang berhimat pang. Nung kada guringan lagi bercatur maginya bala bedum pulang kada beribadah. Ya. Mata Lailatul Qadar begadang berhimat pada tengah malam. Cuman kalau dapat juga kawan justru kan dapat. Aku aja kawan malam tadi kan dapat Lailatul Qadar di mana? Di Kalambu aja, di Kalambu aja dapat. Kenapa dapat di Kalambu? Biniku Lailatul Qadar aja, bininya cucu kayak dapat. Itu baikong namanya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan 2 syarat nih, imanan wa ihtisaban. Ini syaratnya 2. Jadi pertama man itu berarti siapa aja. Berarti kalau begitu bukan si ikung berdua, seberataan dapat. Semua dapat. Lalu syaratnya 2, iman dan ihtisaban. Apa ihtisaban? Ayat taliban wajhullah, mencari karunia Allah, wa thawabu, lawan mengharapkan sawabnya Allah, pahalanya, ganjaran Tuhan yang dia dapat, yang diharapkan. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min jambih, diampunakan dosa yang sudah lewat. Itulah kemuliaan. Jadi kemuliaan itu kan beda-beda. Ada yang menganggap mulia bila jadi pejabat. Ada yang menganggap mulia bila pangkat naik. Ada yang menganggap mulia bila dagangan laris. Ada yang mulia dianggap bila sudah sugih benar.
Tapi kalau udah meninggal, karena yang namanya kemuliaan ketika Allah mengampunkan dosa kita. Nah, kita udah tahu sekarang itu bahwa Lailatul Qadar pintunya ada di 10 malam terakhir, itu pintunya. Kita tahu pintunya, cuman kuncinya kada punya. Kunci membuka nih. Tahu kunci pintunya, membukanya kada kawa. Nah, pertanyaannya kayak apa cara membuka pintu tersebut? Punya kunci. Kuncinya apa? Ada 2. Kuncinya karena ketika menjelaskan tentang tanazzalul malaikat roh, jadi malaikat-malaikat itu sesak bumi. Maka jumlah malaikat ini banyak. Kalau sedikit, Pak. Kita kalau jauh-jauh nang dihiga-higa kita ninya. Berdua lah. Raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini tidaklah seseorang itu bisa berlafaz, berdusta atau apa saja kecuali semua ada catatan oleh raqib dan atid. Kita sikung berdua dah malaikat. Nah, apalagi penjaga aras, malaikat rahmat, malaikat azab, semua itu jumlahnya mungkin berapa kali lipat kita. Ya, dan malaikat nggak mati-mati. Coba nanti kiamat, jumlahnya banyak, sesak bumi, hibak sampai fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan mereka apa malaikat itu? Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di dalamnya mereka itu mendapatkan bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka untuk melakukan urusan-urusan di dunia terhadap manusia. Jadi direset semua. Kayak apa rezeki pian diatur atau jodoh, apalagi mau kesehatan diatur di situ. Nah, maka malaikat itu kenapa turun dan mendatangi mereka yang beribadah? Itu kata para ulama tafsir menyebutkan bahwa malaikat itu rindu dan penasaran ingin melihat langsung amalan-amalan yang selama ini dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Amalan-amalan yang dirindukan oleh penghuni kubur, Pak. Di kubur itu minta oleh Tuhan, ya Allah, bulikakan kami, bulikakan ke dunia, minta bulikakan. Ya, benar di kubur tuh. Hendak minta bulik ke dunia. Ngapain? Na'mal solihan, kami hendak beramal. Apa amalnya? Nah, ini amalannya. Nang malaikat kan ada kau menggawi. Takutnya aja ben malaikat bertemu malaikat lah. Tamu kat Tokyo bisa lah menggawi kata kau. Ini kalau sembahyang harat pada kita. Nya ruku lawas sampai kiamat kan ada bampihan. Bila sujud terus. Karena malaikat tuh gawiannya monoton. Karena kayak kita kan sempurnanya kada. Bilanya tawaf aja, kada bampihan. Malaikat deh zikir aja. Nah, lalu apa amalan kita nang maulah penasaran bingung, malaikat ingin melihat langsung nang dibanggakan Tuhan di hadapan malaikat. Oh, malaikat ini lihat amalan hamba-hambaku. Tak lain dan tak bukan apa? Zakat, infak, sedekah. Adalah pian suah mendengar misalnya malaikat Jibril berzakat do Mikail. Nah, Mikail udah berzakat do nyawa ada. Atau Israel nih berzakat do Israfil. Nah, udah berzakat do nyawa supaya tunda dulu meniup sangkakala misalnya kan. Ada malaikat kada dalam berzakat. Hanya di bumi lah orang kaya mendatangi orang miskin. Ingat, yang kaya datang kepada yang miskin, bukan sebaliknya. Wa atuz zakah. Jadi lain juga, Pak. Mun kita nih berduit mendatangi orang miskin, itu zakat. Kan zakat itu tujuannya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati si kaya dari sifat sombong dan bakhil, hati si miskin dari sifat iri dan dengki. Pian tahulah orang miskin tuh kadang-kadang apa di benaknya, tentang sugih sombong, ya gitu kan biasanya sugih bang sudah. Ada lagi dudang sana, tanginya beelang, hilang kada? Nah, rasa iri dengki itu. Yang di hatinya tuh bencinya bukan main, datang bubah pian. Lihat kan ya, kita nih yang sugih mendatangi yang miskin. Nah, yang miskin hilang rasa iri dengkinya, didatangi.
Coba kalau kita nama hadang, inyan datang, bah muncul riya, no di sorot lah, TV lah nih, katakan nih, berapa nang datang? Dibangun cuma 5.000 nanti jajak matian, katakan gitu. Salah konsepnya. Konsep yang benar adalah yang kaya datang kepada yang miskin, yang mampu mengasih makan kepada yang tidak mampu. Itu cuma ada di bumi. Itu konsepnya, bukan kita datangi. Nah, kenapa malaikat gak bertemu pada kita? Kita menghadang. Sifat kadang-kadang ya sombong tidak ada. Nah ini, jadi usahakan kita mendatangi orang. Jangan orang datang ke kita. Yang kedua, tersembunyi dari sifat riya. Amunnya orang datang riya, hibok no. Maka pian bilangnya hibok tuh pagar songi hancurnya, tunjul-tunjulnya, betul. Cil, minta sedekah, cil, jakatnya, pian. Di kampung gitu. Di wadah ulun itu kan di Teluk Dalam di Pondok Indah tuh pian. Bubuhannya bujurut datang. Pagi sedekahnya pagi. Tunjul-tunjulnya pulang sikung dibari. Tukang becak bekiawan. Udah tangan lagi misalnya. Jadi kadang-kadang saya bilang ngelusah aja saya lawan bini kan jangan. Ini karena malah mudaratnya banyak. Baik kita mendatangi. Ini mendatangi pengen hancur pagar. Dia hancurnya. Ini bila kita ini serba salah lah. Handa kada ya kita hendak bersedekah. Disedekahi. Bekiawan. Tukang ojek, tukang beca datangan pian. Ya Allah. Jadi saya bilang sama bini stop aja dah. Jangan lagi. Mun hendak kita datang ke orang yang memang betul-betul memerlukan. Nah. Jadi pertama kuncinya apa? Zakat, infak, sedekah. Yang kedua, rintihan permohonan para pendosa yang meminta ampun di tengah malam, di kesendirian, di kesunyian. Kenapa? Kada di keramaian, malaikat gak suka kebisingan. Satu waktu sahabat zikir agak nyaring, Nabi keluar, Nabi bilang, rendahkan suaramu, kau tidak memanggil Tuhan yang tuli atau tiada, rendahkan. Akhirnya direndahkan. Nah lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rintihan pendosa. Kenapa? Karena pendosa itu cuma kita. Kita ini pendosa, Pak. Banyak dosa kita. Akui ya. Makanya jangan mudah kita menghakimi orang lain karena kita pun banyak dosa. Melihat orang ngebut kalau kecipratan banyak pada kita juga pernah kayak gitu. Melihat orang melanggar lampu lalu lintas, mengambil jalan ini segala macam supaya hendak lakas, kita juga mungkin pernah kayak gitu. Nah kalau kita pernah dosa, kita sakit ke orang lain. Karena kita juga ada pelaku. Maafkan, sudah selesai. Jangan mudah kita emosi. Kendalikan, ini yang masalahnya. Kita bisa menahan parutnya 13 jam setengah, tapi kalau kau mengendalikan hati dengan milisan kita. Bukankah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi? Muslim itu adalah yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Ini gak ada. Saya lihat ada orang merokok di YouTube tuh. Lalu ada orang berkendaraan menagur. Menagurnya juga kan mestinya ya itu pribadi masing-masing lah. Melihat orang merokok sudah memandang oh ini makhluk Tuhan jua. Nah ternyata merokok kita nggak tahu siapa tahu memang puasa kan malam tuh maghrib dia merokok. Misalnya oleh nang berkendaraan turun dari mobilnya, ini kan di mobil pick up atau apa, turun pukulinya. Dia bilang aku puasa, saya puasa, ini lagi buka, memang pas maghrib. Nah kita tuh mudah banget emosi. Padahal ya udahlah, kadang-kadang kita juga pernah kok merokok sambil jalan, melihat orang berhp-an sambil mencet-mencet HP atau sambil teleponan, kita juga pernah melakukan kayak gitu. Maka nggak usah kita emosi, biarlah yang berwajib yang menangani. Kan merokok di tengah jalan sambil berjalan itu kan ada sanksinya. Biar aja. Yang punya hak untuk menegur itu bukan kita, tapi pemerintah. Nah, begitu sebenarnya. Jadi di langit nggak ada berdosa, di bumi, Pak. Kalau di langit sampai berdosa salah dalam sesuatu, wah kacau biang. Contoh Israel tersalah cabut nyawa. Israel aja Tuhan, siap Tuhan cabut nyawanya lo. Siap. Tersalah cabut banyak amat. Pakai mukana sama behigaan pulang tercabut banyak amat.
Datang, Tuhan di menyalu, salah itu menyamat, belikan. Ini belikan pulang lah Tuhan, belikan. Yang kasihan itu menyamat, menyalu, himung, menyamat kasihan, dicabut tuh gara-gara gampang pian. Mau sakit, coba pengen malam ini mati, nyaman kan ya? Sakit coba dicabut tuh. Ini menyatu nih. Mulai usia 4 bulan dalam perut mama, kandungan ditiupkan kok. Sampai usia kita anggap 40 50 menyatu dah. Kada usah nang roh kita nih kuku nah menyatu kalau pian bulik ke rumah ambil tang cabut. Amun pian kada wani mencabut kuku pian cabut kuku bini pian. Ya misalnya yang praktek nih bisa so ustad misalnya cabut sakit. Makanya mati itu nggak gampang. Nabi Musa ditanya, ya ahwanal ambiyal maut, wahai Nabi yang paling nyaman matinya kayak wajat talmud kayak rasanya mati seperti kambing digulit hidup itu sakit, nggak gampang mati. Maka kalau ada kisah malaikat salah cabut nyawa itu hafal kisahnya. Nanti kalau kisah malaikat salah cabutnya, lalu kisahnya wali Syekh Abdul Qadir Jailani menyasahi malaikatnya. Itu kan ada kisah kalau itu betul loh kisah didatangi malaikatnya, bulikakan ujaran. Pokoknya bulikakan. Itu harap benar yang menyuruh malaikat bulikakan tuh. Ya Allah. Memang kita pang wali itulah. Perlu juga kita minta tolong wali-wali ini bila nyawa pian salah cabut tuh misalnya. Tapi tidak pernah terjadi. Malaikat tersalah. Yang tersalah tuh kita. PLN salah cabut. Nih, mati harusnya di Handil Bakti atau di mana nih di Puntik terhadap Bakti matinya. Nah, bisa aja salah cabut PLN kan. Malaikat salah cabut bahaya. Kayak kisah menyamat dan menyaluh tadi. Kasihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadar?" Bagaimana pandanganmu jika aku tahu ni malam al-qadar? Ma aqulu fiha, apa yang ulun baca? Kata Nabi, kuli baca olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah kau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, kau mencintai minta ampun, fa'fu anni, maafkan aku, ampunkan aku. Ini yang dibaca 10 terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini kunci-kunci untuk membuka Lailatul Qadar tadi. Pertama, perbanyak zakat, infak, sedekah di 10 terakhir ini. Yang kedua, perbanyak doa minta ampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.